Kita mulai aja, Bang. Nah, kita bentar, ini settingan tampilan layar belum nongol nih. Bentar. Ya, ini tanpa nampil wajah saya. Settingannya tidak keluar. Settingan video ini belum keluar nih. Lupa nyetingnya. Ane tanpa suara dulu ya. Ane tanpa video dulu ya, izin. Siap, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, wafilah semuanya yang telah bergabung di Zoom meeting pada malam ini. Ahlan wa sahlan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan karunia jualah kita masih diberikan kesempatan, nikmat juga, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan hingga bisa mengikuti kembali kajian kitab pada malam Kamis kanan insyaallah rutin. Salam beri salam kita atur kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliaulah kita bisa menikmati nikmat Islam pada hari ini. Ibu-ibu sekalian, kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, baru ada 17 partisipan, ini insya Allah akan terus bertambah sambil menunggu yang lain bergabung. Izinkan Ana selaku host pada malam hari ini dari Humas PKS Kota Jambi untuk memimpin jalannya kajian kitab pada malam hari ini. Sebelumnya, nanti sebelum Ana nyampe ke tata tertib, marilah kita buka terlebih dahulu agenda kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah Quran ini belum ada petugasnya. Ada yang bersedia untuk bawa bapaknya? Hafid Ramadan ini yang hadir bisa? Kalau nggak ada baca Fatihah aja. Mari kita Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi bisa menambah keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa agenda ini adalah agenda pekanan setiap Rabu malam Kamis yang terbuka untuk umum dan sangat dianjurkan untuk seluruh anggota PKS dimanapun berada. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas lanjutan dari bab sebelumnya mengenai bab ketertipuan terhadap dunia dan taubat. Jadi ada tambahan bab mengenai taubatnya. Nah, untuk itu di sini kita sudah menghadirkan narasumber kita, Ustadz Haji Haryansa Ahmad LC.MED yang akan memberikan taujihnya. Nanti akan diberi waktu hingga 1 jam ke depan. Dan nanti Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya dengan 2 cara. Boleh chat di kolom komentar atau bisa langsung raise hand biar bisa langsung bicara langsung sama Ustadz Haryansa. Dan akan ada 2 jenis pertanyaan juga. Pertanyaan yang waktu pertama akan diberi kesempatan untuk sesuai dengan tema. Nanti jika sudah selesai acara tanya jawab sesi sesuai tema, Bapak Ibu diperbolehkan bertanya secara umum ya, mengenai kontemporer juga boleh. Insya Allah akan dibalas dan jawab oleh Ustadz Haryansa Ahmad juga. Dan peraturan yang paling penting ada 2 juga. Silakan bagian tidak ada uzur syar'i, boleh aktifkan layar kameranya biar kita bisa sama-sama saling komunikasi secara virtual. Dan kecuali kalau ada uzur syar'i ya, boleh aktifkan kamera. Tapi alangkah lebih baiknya kita aktifkan kamera bersama. Kalau Ana ini lagi gangguan ini, lagi nggak bisa diaktifkan videonya. Terus yang kedua, silakan Bapak Ibu yang tidak berkepentingan sebelumnya bisa matikan audionya. Jangan sampai ada audionya anaknya nangis, lagi ngobrol sama suami atau istri masuk. Jadi kita nonaktifkan dulu audionya. Audio boleh dihidupkan ketika raise hand dan ingin bertanya. Ya, gitu aja singkat tata tertibnya. Karena sudah menunjukkan jam 20.15,
Mari kita dengarkan taujih dari Ustadz Haji Harian Saam LC MED mengenai tema tentang ketertiban dunia dan taubat. Tafadhol Ustaz. Ya, jasa khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal laila wan nahara khilqatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Warzuqna fahmal anbiya'il mursalin wa ba'du. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan, para pengurus DPD, DPW, DPC, DPRA, serta seluruh rekan-rekan sekalian, para pemirsa atau rekan-rekan yang mengikuti kajian kitab hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala nikmatnya pada kita semua yang hingga hari ini setelah libur 2 pekan kemarin karena kami mengadakan tasyakuran, adik saya 3 orang berangkat umrah. Yang pekan sebelumnya kita tidak punya link Zoom, saya lupa memperpanjang link Zoom kita. Namun semoga ini tidak mengurangi keinginan kita untuk mencari ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang membahagiakan di dunia dan akhirat. Namun terkadang Bapak Ibu sekalian, kita seringkali merasakan hidup kita tidak nikmat, hidup kita susah, padahal yang jadi masalah adalah dari kita sendiri. Bagaimana ada seorang ahli hikmah mengatakan, isfur rahati ada muraqabatal akharin. Sungguhnya sebagian dari rehat itu adalah kita tidak tilak-tilik, kita tidak cek and recheck, tidak melihat ke kiri kanan. Jadi karena ketika kita melihat, memperhatikan, kalau misalnya yang kita lihat itu orangnya posisinya lebih tinggi dari kita, terkadang kita ada keinginan untuk mendapatkan sebagaimana yang ia inginkan, yang ia dapatkan. Yang ujung-ujung akan timbul rasa iri dalam diri kita. Kita berpikir bagaimana kita mendapatkan hal tersebut. Padahal yang kalau seandainya kita mendapatkan itu, belum tentu itu jadi kebaikan buat kita. Yang kedua, kata beliau, wanisful adabi ada mutadakhul fi ma la yu'inuka. Sungguhnya di antara sebagian dari adab itu adalah engkau tidak ikut campur pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagimu. Seringkali, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita itu seringkali berkomentar pada perkara-perkara yang nggak harusnya kita komentari. Contoh tuh, misalnya kita membahas tentang Messi, tentang tentang bola lah yang gitu ya, yang kadangan ya sekedar adab, atau apalagi maaf, sebagian kita komentar tetangga kiri kanan kan. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka tidak akan pernah atau jarang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Adapun yang ketiga, wanisful hikmati as-sumtu. Sebagian dari hikmah itu adalah diam. Karena diam adalah emas. Banyak bicara akan mengarahkan seseorang pada banyaknya dosa pada Allah Subhanahu wa taala, atau banyak melakukan kesalahan dalam berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, menjauhkan kita dari neraka, memberikan kita keturunan yang saleh dan solehah, dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, materi kita hari ini merupakan materi lanjutan dari materi 2 pekan yang lalu. Untuk mengingatkan pada kita semua, saya sedikit flashback, saya akan mengulang sedikit tentang ketertipuan dunia ini. Jadi sebagian manusia tertipu dengan dunia, merasa bahwa hidupnya bakal lama, merasa bahwa hayatnya dia masih muda, merasa bahwa ajalnya masih lama mendatangi dia. Padahal banyak sekali orang-orang yang meninggal di usia muda, banyak sekali orang-orang yang ternyata tidak sempat bertaubat pada Allah, ajalnya datang mendahulunya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami, kita yakini bahwa dunia ini hanya sementara dibandingkan dengan akhirat.
di akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1 tahun ke 1000 tahun kalian sekarang. Jadi kalau misalnya 1 jam di akhirat itu setara dengan 41,6 tahun. Jadi kalau misalnya ada di sini yang usianya 41,6, berarti hidupnya hanya setara di sejam di akhirat nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita menukar dunia yang fana ini dengan kenikmatan akhirat yang abadi. Imam Ibnu Qudamah mengatakan banyak orang yang tertipu dengan dunia. Mereka sebagian menyatakan, ya kalau kita bisa dapetin sekarang yang udah pasti, ngapain kita mikirin yang belum pasti. Ini pemikirannya orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga membungkus kehidupannya dengan kemaksiatan pada Allah. Mereka tertipu dengan ucapan Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun. Dia lupa kalau Al-Quran menggandengkan menggandengkan surga dengan neraka dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Silakan diperhatikan Bapak Ibu sekalian, dan yang lebih keras kita temukan dalam surat Ghafir, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah itu Maha Pengampun, penerima taubat tapi syadidul iqab. Tapi Allah juga punya hukuman yang sangat-sangat berat. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang hingga seorang ulama mengatakan, barang siapa yang menginginkan sesuatu, maka dia akan mencarinya. Dan barang siapa yang takut sesuatu, maka dia akan lari dari hal tersebut. Dan barang siapa yang mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi senantiasa melakukan kemaksiatan, maka dialah orang-orang yang tertipu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ketertipuan, dan buku ini menyebutkan ada 4 golongan orang yang tertipu. Golongan yang pertama adalah mereka para ulama. Ya. Jadi kalau orang awam, untuk orang awam, mereka terkadang tertipu dengan bapak mereka, tertipu dengan amal anaknya, merasa yakin bahwa dia bakal mendapatkan syafaat dari mereka semua. Bapak saya, anak saya hafal Quran, insya Allah saya akan masuk surga. Tapi dia senantiasa melakukan kemaksiatan, bahkan jarang sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada juga untuk orang awam itu mereka merasa bahwa amalnya sudah banyak, mereka tidak punya salah. Kalau disuruh taubat, suruh istighfar, ngapain saya saya disuruh istighfar padahal saya tidak melakukan salah dan dosa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ketertipuan bagi orang awam. Dan di kitab ini Imam Ibnu Qudamah memberikan penekanan pada 4 kelompok yang seringkali mereka tertipu padahal mereka bisa mendapatkan akhirat dengan amalan yang mereka lakukan. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kata beliau adalah para ulama yang mereka sibuk dengan mencari ilmu, tapi mereka lupa bahwa mereka juga manusia biasa yang membutuhkan amal ibadah. Mereka merasa bahwa ketika mereka mencari ilmu, mereka merasa ada tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya mereka sibuk dengan mencari ilmu saja, lupa dengan ibadah. Bahkan mereka sibuk sebagian lagi, kelompok yang kedua, mereka sibuk dengan ibadah amal-amalan zahir. Jadi kalau bicara tentang fikih, gimana bab air, gimana bab ini dan lain sebagainya, tapi mereka lupa untuk mensucikan jiwa mereka. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang punya ilmu, merasa dirinya sesuatu, lupa bahwa dia juga membutuhkan kesucian jiwanya. Ada juga Bapak Ibu sekalian, mereka yang menganggap bahwa akhlak itu yang mereka lakukan adalah akhlak yang buruk, tapi mereka tidak bisa menghindarkan diri mereka terhadap hal tersebut. Ini ahli ilmu. Kelompok yang kedua Bapak Ibu sekalian, mereka yang sibuk dengan
ibadah. Sibuk dengan ibadah yang akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka sibuk dengan amalan-amalan sunnah, lupa dengan amalan yang wajib. Seringkali mereka zikir sampai malam hari, mereka sibuk tahajud, tapi terkadang mereka tidak terbangun untuk sholat subuh atau sholat subuhnya kesiangan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mereka lupa bahwa yang wajib itu sebetulnya amalannya lebih besar dari amalan sunnah. Kalau seandainya qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, maka sholat subuhnya lebih dari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita pahami. Jadi ada sebagian juga masyarakat itu sibuk dengan zikir, baca zikir, lupa dengan hal yang lain. Ada juga Bapak Ibu sekalian, mereka yang sibuk dengan urusan air. Mereka berwudu saking hati-hatinya terhadap air, mereka sampai mengulang mencuci muka, mencuci tangannya dengan bilangan yang lebih banyak dari 3. Padahal dalam hadis kita temukan lebih dari 3 itu termasuk pemborosan. Bahkan ketika Nabi SAW melihat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berwudu lebih dari 3 kali, beliau mengatakan, mahadzal israf ya Sa'ad. Ini mubazir seperti apa gitu kan. Begitu mendengar itu Sa'ad bin Abi Waqqas langsung bertanya, ya Rasul, apakah dalam air itu ada berlebih-lebihan, ada pemborosan? Beliau menjawab, iya. Bahkan jika engkau wudhu di lautan, maka jika engkau basuh lebih dari 3 kali, itu sudah termasuk berlebihan atau termasuk pemborosan. Ada juga Bapak Ibu sekalian, ada yang sibuk dengan memperbagus bacaan dari Fatihahnya, hurufnya, makhrajnya di luar biasa, diurusi dengan luar biasa, tapi mereka terlupa bahwa yang juga tidak kalah penting adalah memahami makna dari Al-Quran. Ada juga sebagian dari mereka membaca Al-Quran, hatam sehari 2 kali, ada hatam seminggu 2 kali, tapi mereka lupa bahwa Al-Quran itu juga ditadaburi. Ya, harus ditadaburi dan diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca saja. Yang selanjutnya, mereka sibuk dengan puasa tapi lisannya menghujat, mencaci maki, menggibah kepada orang lain. Dan ada juga Bapak Ibu sekalian, ahli ibadah, mereka sibuk pergi haji. Tiap kali ada duit pergi umroh, mereka merasa bahwa hati mereka begitu terikat dengan Mekah dan Madinah. Mereka ketika datang ke Madinah, begitu mereka bisa melepaskan kerinduan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka ke Mekah, mereka melihat Ka'bah, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu sekalian, banyak yang jauh lebih penting lagi. Masjid-masjid banyak yang tidak ada isinya karena pengisinya nggak ada. Pengajar Al-Quran sudah malas sudah malas mengajarinya karena mereka dituntut muridnya pinter, tapi pengabdian mereka tidak diapresiasi dengan sewajarnya. Saya sering temukan Bapak Ibu sekalian, para pengajar Al-Quran itu sebulannya hanya 200-300 ribu, sementara mereka ikhlasnya luar biasa gitu ya. Jadi ya namanya ustadz dan ustazah itu ya orang-orang orang-orang yang ikhlas itu kalau sudah ujung-ujung urusan perut juga kelar gitu kan. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, masjid kita sepi, anak-anak sibuk dengan dunia yang lain, hingga belum lagi kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, di seantero dunia ini sudah banyak pemurtadan. Jadi alangkah baiknya kalau duit yang mereka gunakan untuk haji berkali-kali, untuk umroh berkali-kali, itu dialihkan untuk pengajaran Al-Quran. Kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita sibuk terkadang kalau ada organisasi yang menggalang bagi-bagi Al-Quran, kita semangat. Tapi kita terlupa untuk menyiapkan siapa yang mengajari mereka membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak sekali gurur, ketertipuan di dalam masalah ini yang sudah kita bahas di 2 pekan yang lalu.
Di hari ini Bapak Ibu sekalian, kita membahas yang tertipu ketiga, yaitu golongan orang-orang tasawuf atau ahli tarikat. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, mereka ini adalah orang-orang yang tertipu dengan penampilan, dengan baju, dengan cara penyampaian dan penampilan. Jadi, mereka merasa bahwa mereka sudah sampai level tasawuf. Mereka sudah sampai ke level yang sangat-sangat tinggi. Mereka sudah merasa bahwa mereka sudah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka sibuk dengan hal-hal yang bersifat penampilan, tapi lupa bahwa inti dari tasawuf, inti dari tarikat adalah pensucian jiwa. Hingga Imam Junaid rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang berbicara tidak hafal Al-Quran dan tidak hafal banyak hadis, jangan berbicara dalam perkara kami. Namun Bapak Ibu sekalian, seringkali kita temukan orang-orang yang sibuk dengan penampilan, dengan kehadiran mereka di majelis tasawuf ini. Imam Ibnu Qudamah mengumpamakan mereka seperti seorang yang tua, yang renta, berbadan kurus, mendengar ada kelompok orang, mendengar kelompok para perwira atau pahlawanan, satria, kelompok kesatria yang sudah memasuki di berbagai kancah peperangan, dan nama mereka tercatat di dalam buku-buku sejarah, tercatat di dalam plakat yang berisi pahlawan-pahlawan yang punya jasa dalam menaklukkan negeri-negeri tersebut. Begitu mendengar itu, dia pun punya keinginan untuk mendapatkan kemegahan dan kemewahan yang sama, hingga akhirnya dia pun membeli baju besi, dia pakai topi perang, dia pun bergelagak seperti ksatria, dan dia menghafal syair-syair tentang kemenangan dan heroisme dalam peperangan. Namun Bapak Ibu sekalian, setelah itu dia lakukan, kemudian dia mengarah juga ke pasukan yang akan bertempur di medan perang selanjutnya, hingga kemudian ada latihan tanding. Di latihan tanding itu, dengan gagah berani, dengan baju besinya, dengan pedang dan tameng di tangannya, dia pun jalan maju. Ternyata Bapak Ibu sekalian, perwira di sana menyuruhnya untuk melepas itu semua. Ketika itu terlepas, nampaklah dia hanya lelaki tua yang tidak punya kekuatan, dan dia juga tidak layak untuk memegang senjata. Itulah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sibuk dengan penampilan luar, merasa bahwa dia sudah sampai ke derajat orang-orang yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mereka tertipu yang merasa bahwa mereka sudah dapat level ilmu ma'rifat, yang bisa melihat ke hakikat yang sebenarnya. Jadi mereka merasa bahwa mereka sudah level tertinggi, sampai mendekati pada Allah. Mereka sudah sampai level majzub, kalau menurut sebagian dari sampai di fana. Mereka merasa bahwa semua itu adalah kenikmatan, seolah-olah melihat surga, seolah-olah melihat neraka, seolah-olah dia berada di dekat arsy Rahman. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, semua itu yang dia ketahui hanya nama dan ungkapan saja. Dan seorang di antara mereka, kata Imam Ibnu Qudamah, seringkali mengulang-ulang hal tersebut, hingga akhirnya dia merasa bahwa dia sudah sampai di level tertinggi dalam ilmu, hingga akhirnya dia melihat ahli fikih, ahli hadis berada di level bawahnya. Jadi seringkali mereka mengatakan, ya kalian itu belum apa-apa nih, kami sudah punya ilmunya, kami sudah di level yang tertinggi, yang kalian temukan, yang kalian pelajarin, yang kalian ngomong-ngomong itu baru kulit-kulit dari syariat ini. Hingga akhirnya dia tertipu dengan hal tersebut.
Dan kelompok yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mereka yang meremehkan syariat, merasa bahwa mereka sudah sampai level ma'rifat, dia sudah sampai ke hakikat yang tertinggi, menurut mereka hakikat tertinggi dari agama ini, hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka tidak terlalu peduli dengan syariat. Ya kata mereka, ya apa sih fungsinya ibadah? Karena yang dilihat Tuhan itu hati. Hingga akhirnya hati kami itu sudah penuh dengan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sudah sampai level mengingatnya. Dan sesungguhnya yang ada di dunia ini yang kalian lihat itu hanya badan kami saja. Tapi hati kami sudah berada di level yang lain. Kami sudah sampai level ma'rifat. Ada lagi yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah nggak butuh lagi dengan amal kami, karena kami sudah cinta dengannya. Kalau sudah demikian, ngapain kami capek-capek beribadah padanya? Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya mereka kemudian mengatakan, kalau seandainya kalian melihat kami bermaksiat, syahwat kami itu bukan hakikat sebenarnya, Allah itu akan melihat hati kami kembali. Tapi Bapak Ibu sekalian, inilah yang mereka yang tertipu. Padahal kata Imam Ibnul Jauzi, level berikutnya Bapak Ibu sekalian dari godaan setan. Jadi setan itu menggoda di 6 langkah. Jadi hingga Al-Quran menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-sekali kalian itu ngikuti langkah-langkah setan. Jadi langkah pertama Bapak Ibu sekalian, kesyirikan. Kalau mereka sudah masuk dalam perangkap ini, langkah pertama ini, maka setan udah rehat nih. Karena orang-orang syirik itu akan mengajak orang-orang untuk kepada kesyirikan. Kepada kekafiran, kekafiran tidak mengakui Tuhan. Kalau seandainya mereka terlepas, maka mereka masuk ke langkah setan yang berikutnya, yaitu talbis, mencampur ibadah, akidah dengan kemaksiatan. Hingga kita temukan ada orang yang rajin sholat, tapi percaya dengan dukun, percaya paranormal, hingga ketika ada kebutuhan yang kira-kira rezeki dia seret, mereka lebih mendatangi paranormal daripada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya lewat Bapak Ibu sekalian di level kedua ini, maka setan akan melanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menjadikan manusia sibuk dengan maksiat dosa-dosa besar. Yang di dalam hadis kita temukan ada 7 dosa besar yang akan menjadikan seseorang kekal di dalam neraka. Kalau seandainya dia lewat dari situ Bapak Ibu sekalian, maka berlanjut dengan langkah yang keempat, yaitu sibuk dengan tidak terlalu peduli dengan dosa-dosa kecil. Bagi mereka ya dosa kecil, gampang lah gitu kan. Padahal dia terlupa bahwa dosa kecil jika terus dilakukan terus-menerus, maka itu akan bisa mencelakakan dan memasukkan dia ke dalam neraka serta kekal di dalam neraka. Kalau seandainya lewat Bapak Ibu sekalian, maka ini yang kelima nih, al-mubalaghatu fil mubahat. Mereka akan berlebih-lebihan dari perkara mubah. Nah, orang-orang yang tasawuf ini Bapak Ibu sekalian, terkadang mereka juga melangkah ke situ. Ya namanya mubah, nggak masalah lah gitu kan. Karena hati mereka juga merasa dirinya sudah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, mereka yang sibuk dengan tarikatnya. Dia sibuk dengan suluknya, dia sibuk dengan jalan untuk menuju ma'rifat. Ketika mereka mendapatkan itu Bapak Ibu sekalian, mereka sibuk dengan hal-hal yang lain. Mereka tidak peduli lagi dengan dunianya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kaya. Mereka yang kaya ini Bapak Ibu sekalian, ketertipuannya ada 7 golongan. Golongan yang pertama Bapak Ibu sekalian, mereka yang sibuk
bangun masjid, bantu ada madrasah, bantu di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh umat Islam, dengan harapan bahwa nama mereka masuk dalam prasasti, nama mereka tercantum di bangunan-bangunan itu, agar kenangan bantuan mereka senantiasa diingat oleh masyarakat. Namun ketika dia diminta untuk memberikan bantuan, tapi namanya tidak disebut, namanya tidak ditulis, mereka enggan melakukan itu. Kelompok yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, mereka yang menyedekahkan hartanya, tapi fungsi gunanya untuk mengukir masjid, bikin tulisan-tulisan di masjid, bikin bagian-bagian di masjid, hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian menyibukkan manusia, menyebabkan mereka kehilangan kehusyukan. Kita sering temukan Bapak Ibu sekalian masjid-masjid yang berwarna-warni, banyak kaligrafi di bawahnya, hingga manusia sibuk terganggu dengan hal tersebut. Nah, kelompok yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mereka yang punya harta yang haram, dan mereka paling banyak nih gururnya. Jadi harta mereka dari korupsi, harta mereka dapatkan dari harta yang haram, hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia tidak ingin masuk ke dalam tempat ibadah karena dia menganggap itu bagian dari pengotoran terhadap masjid. Hingga Imam Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, ada seorang lelaki mendatangi masjid, kemudian dia berdiri di depan pintu dan kemudian mengatakan, sungguhnya orang kaya aku ini gak pantas masuk ke dalam masjid. Dan orang-orang menganggap, oh dia benar, dia bukan orang munafik. Nah Bapak Ibu sekalian, dia menganggap bahwa yang ia lakukan, karena dia hina, dia merasa kotor, dia banyak maksiat, dia merasa bahwa dia harus menghormati masjid. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia merasa kalau dia memasuki masjid itu, dia akan mengotori masjid dan menghinakan masjid. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, inilah ketertipuannya. Ia menganggap kemungkaran sebagai sesuatu yang terpuji. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kelompok yang kedua, yang mereka senantiasa megang hartanya dan pelit untuk mengeluarkan harta tersebut. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia sibuk dengan amalan-amalan yang tidak mengeluarkan harta. Sibuk zikir, sibuk baca Quran, sibuk dengan amalan-amalan ibadah yang tidak ada hartanya. Nah Bapak Ibu sekalian, mereka ini tidak tertipunya karena dia merasa bahwa amalan ibadah badannya itu sudah melepaskan dia dari kewajiban berharta. Padahal Bapak Ibu sekalian, dia juga harusnya bersedekah. Dan kita temukan Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan sifat orang yang bertakwa, sifat orang mukmin dengan sedekah. Silakan perhatikan Bapak Ibu sekalian di surat Al-Baqarah, 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kita buka di surah Al-Mu'minun. Kita lihat di surat di surat Al-Ma'arij. Kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang ahli salat. Di situ disebutkan mereka ahli zakat, mereka mengeluarkan hartanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Ibn Qudamah memisalkan orang tersebut seperti orang yang masuk ular di dalam bajunya, tapi dia sibuk memasak minuman untuk disuguhkan kepada para tamu. Padahal ular ini udah tiap saat siap mematuk dirinya. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, mereka yang tertipu. Kelompok yang kelima, kata Imam Ibn Qudamah, mereka yang hanya mencukupkan dirinya untuk bayar zakat. Itu pun Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ibn Qudamah, mereka zakatnya dengan harta mereka yang paling buruk. Dan mereka sedekahnya itu
pada orang-orang miskin yang berkhidmah pada dirinya, atau yang senantiasa mengurusi hak dan kewajiban, yang mengurusi hajatnya, maaf, atau mereka yang akan diharapkan di masa depan mereka, atau yang punya tujuan ketika dia berinfak. Jadi tujuannya dunia. Padahal Bapak Ibu sekalian, zakat pada amil atau pekerja itu tidak dibenarkan. Ya. Zakat pada pekerja atau ada orang yang berhutang dengan harapan bahwa dari duit zakat itu dia bayar imbal balik dari zakat yang dia bayarkan. Nah, kalau misalnya dia membayarnya pada pekerja dia, maka dia mendapat penghargaan, mendapatkan kehormatan yang berlebih dari anak buahnya, hingga akhirnya dia akan ketika dia memerlukan sesuatu hanya akan melakukan yang terbaik dengan dirinya, bekerja dengan dirinya. Kelompok yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mereka yang memberikan hartanya pada kelompok tertentu, para ulama besar, orang-orang para syekh, dengan harapan dia syekh itu, ustadz itu bisa membedakan dia dengan yang lainnya, hingga dia mendapatkan tempat yang lain. Dia ketika bersedekah memberikan hartanya pada ustadz itu, dia berharap bahwa ustadznya juga akan menghormati dia karena hartanya. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, mereka yang datang ke majelis zikir, berharap ketika dia datang ke majelis zikir itu hatinya akan tergerak untuk ibadah, hatinya akan tergerak untuk melakukan sedekah. Dan mereka, Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata ketika hadirnya mereka pada majelis-majelis zikir ini, mereka tidak mendapatkan hal itu. Karena Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, majelis zikir itu hanya bagi orang-orang yang datang dengan hati yang tulus, hati yang terbuka. Kita temukan di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadza ladzikra. Inna fi dzalika ladzikra. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah pengingat bagi mereka yang punya hati. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang ke pengajian, kita datang ke majelis ilmu, buka hati kita, persiapkan hati kita, hingga kita bisa menyerap ilmu itu dengan secara maksimal. Yang kedua, au al-qasam'ah, memperhatikan, memasang telinganya dengan baik. Dan yang ketiga, kata Al-Quran, wa huwa syahid, hatinya, anggota tubuhnya menyaksikan atau terbuka dengan hal tersebut. Jadi ketika ada masuk perintah, ketika ada nasihat yang masuk, itu langsung tertanam dalam hatinya dan menyebabkan dia bergerak untuk melakukan itu. Namun Bapak Ibu sekalian, ironisnya kelompok yang ketujuh ini, mereka datang hanya fisiknya saja, hati mereka tidak mereka buka. Hingga dia merasa bahwa kalau saya rajin ke pengajian, saya termasuk orang yang soleh, orang yang alim, orang yang banyak ilmu. Kalau Imam Ibnu Qudamah mengumpamakan mereka itu seperti seorang yang sakit datang pada dokter, dikasih tahu dokter obatnya ini, pantangannya ini, dia nggak boleh melakukan ini, tapi nggak dilakukan. Atau orang yang lapar, yang mendengar ada pembagian sembako, dia sudah sangat kelaparan. Ketika dia mendatangi tempat itu, dia temukan barisannya cukup panjang, hingga akhirnya dia tinggalkan barisan ini dan dia tetap menikmati kelaparannya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada tanda silang, artinya ibu dan
Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk menghindarkan kita dari ketertipuan itu, maka Imam Ibnu Qudamah memberikan 3 resep. Resep yang pertama adalah akal. Ya, hendaknya kita memikirkan. Karena lidah akal ini adalah cahaya yang sempurna, yang dengan itu manusia bisa memikirkan dan memahami segala sesuatu. Yang kedua kata beliau, hendaknya dia mempergunakan ma'rifah, pengetahuan siapa dia, siapa Tuhannya, dunianya, dan akhiratnya. Jadi 4 hal ini yang hendaknya dia pahami. Jadi kalau misalnya dia nyari kitab tentang mahabbah, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang hakikat hati manusia dan bagaimana dia berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala dan dirinya, kemudian dia membahas tentang memahami kitab syukur, maka dia akan merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu baik dengan dirinya. Dan untuk mengetahui dunia dan akhiratnya, maka kita bisa membuka di kitab ini atau mengulang kitab ini di bab celaan terhadap dunia dan ingat pada kematian. Jika seandainya seseorang sudah mendapatkan makrifat atau pengetahuan terkait hal ini, maka hatinya akan tumbuh rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengetahui akhirat dengan sebaik-baiknya, maka dia akan berusaha untuk menggapai kehidupan akhiratnya. Dan ketika seseorang mengetahui hakikat dunia, maka dia akan berusaha menghindari atau tidak berlebih-lebihan terhadap perkara dunia. Hingga akhirnya perkara-perkara itu akan menghantarkan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adapun yang ketiga kata Imam Ibnu Qudamah adalah hendaknya dia punya ilmu. Yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu bagaimana dia sampai ke arah situ tadi. Ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah, ilmu beribadah dengan sebaik-baiknya, ilmu bagaimana mendapatkan kekhusyuan saat sholat, ilmu bagaimana dia bisa mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab ini sudah diterangkan dan kita juga sudah bahas di awal-awal, yaitu tentang ibadah dan adat. Itu yang dia butuhkan untuk mendapatkan adab terkait dengan syariat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia hendaknya mengupas dan mengulang-ulang lagi perkara-perkara yang akan mencelakakan dia. Yang dengan itu dia bisa menghindarkan dirinya dari jalan hal-hal yang menghalangi dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di seperempat kitab-kitab munjiat yang di situ membahas tentang hal-hal sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya jadi sifat yang senantiasa, dengan itu dia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah Bapak Ibu sekalian kitab-kitab yang hendaknya dia pahami, ilmu yang harusnya dia bekali. Dan insya Allah setelah kitab ini kita akan membahas tentang sepertiga terakhir dari kitab ini, yaitu bab yang akan menyelamatkan kita dari dunia ini, dan diantaranya taubat, dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke MC kita. Silakan Bang Akbar. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Anasa Ahmad atas taujinya. Saya terasa sudah hampir 50 menit beliau menyampaikan
materi kita mengenai ketertipuan dunia dan taubat. Jadi yang Taubatnya cancel. cancel ya. Next berikutnya disimpan. Jadi banyak poin-poin yang disampaikan sama Ariansa tadi, kalau boleh Anda rangkum sedikit. Banyak yang kita anggap itu baik versi kita, ternyata sebenarnya hal itu yang tidak disukai Allah. Jadi kita seolah-olah tertipu. Pernah Anda mendengar itu, justru orang itu tidak baik ketika dia merasa dirinya baik. Itu nggak, tolong dikoreksi, Ustaz. Justru kita merasa diri kita baik, itulah posisi kita lagi tidak baik sebenarnya. Nah, itu salah satu ketertipuan dunia yang Anda pahami sebelumnya. Tapi pada malam hari ini, semakin banyak contoh-contoh yang saya jabarkan tadi, terkait pergi ke pengajian, mengharap kita bisa dianggap soleh, terus sedekah hanya dengan orang-orang bawahan kita. Ternyata ada hal-hal yang itu sebenarnya tipu dunia. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, mungkin ada posisi atau kondisinya mengalami hal yang serupa, yang mirip-mirip. Nah, mungkin ada yang mau ditanya kepada Ustaz Ariansa, boleh ditanyakan. Pengalaman sehari-hari boleh, pengalaman tetangga boleh, saudara, sahabat, suami, istri, adik, kakak, mengenai ketertipuan dunia ini. Karena itulah beda tipis ya antara memang benar kita lillahi ta'ala sama hal-hal yang ternyata menjerumuskan kita. Tertipu kita dengan duniawi. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan dengan dua cara tadi saya sampaikan. Boleh langsung di kolom chat atau bisa raise hand untuk bisa bicara langsung sama Ustaz Ariansa. Mungkin lebih luwes nanti langsung bertanya tanpa harus diketik. Fadol, kita buka sesi pertanyaan sebebas-bebasnya karena waktu masih cukup panjang. Itu ada di kolom chat, coba Anda buka. Oh, live streaming nggak ada ya? Ada di Facebook, bukan di YouTube, Bu. Bu Erma di Facebook apa? PKS Kota Jambi. Coba Anda kirim share linknya dulu ya. Karena operator sendirian, jadi lupa Anda nge-share-nya. Bentar, Afan. Apa tercancel tadi ya? Bentar. Wah, iya nih. Ada kok, masih jalan. Bentar, Anda kirim linknya ya. Anda nge-share-nya. Bentar, Afan. Ada kok, masih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Itu link untuk live streaming di via Facebook. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau nge-share di akun Facebooknya boleh share. Dan di live streamingnya itu sudah tertera logo PKS dengan angka 8 di pojok kanan atas. Jadi menjadi media syiar kita juga untuk menuju 2024 nanti. Kita kemas dalam kajian kitab tiap Rabu malam Kamis. Kita lihat dulu absensinya, sudah 63 orang peserta. Ada siapa aja? Ini ketua DPC ada nih. Dari Pak Beratawan ada juga. Dari ini ada ketua bukan ketua sih. Iya, ketua DPD Muara Jambi ada juga nih, Mas Ali Mustika. Salam untuk kader Muara Jambi ya. Jadi walaupun ini pelaksananya DPD PKS Kota Jambi, tapi terbuka untuk umum, untuk seluruh Provinsi Jambi maupun seluruh Indonesia, boleh. Ustadz Ihsan juga ada di room, ini ada ketua bidang kaderisasi kita, Ustadz Ihsan Jack, selamat datang, menyimak dari tadi ya. Alhamdulillah sudah 61. Apakah ada pertanyaan atau sudah paham semua dengan temanya? Atau kalau ada yang ingin bertanya di luar tema boleh juga. Kita buka juga sesi pertanyaan di luar tema. Sebenarnya menarik sekali ini tema. Aja sambil ngerjakan yang lain tadi sambil mendengar langsung connect kan bahwa banyak
posisi kita yang salah paham terkait dengan tipu dunia. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau langsung ini. Nanti bolehlah sekali kita harus ada sponsornya ya. Ada sponsorship, nanti bagi yang aktif bertanya dapat hadiah. Minimal dapat voucher makan dari Wutsby Coffee and Resto. Oh, boleh deh. Nanti dihitung dulu, cocok enggak nih? Sampai dapat baju dari ini Angso. Baju boleh juga, ditampung aja dulu. Pokoknya biar lebih hidup juga, biar menarik simpati orang lain juga. Voucher makan kan lumayan tuh di cafe kita. Tapi sejauh ini belum ada sponsorship, masih sesi tanya jawab aja. Di luar tema boleh, Pak? Ya, yang mau bertanya di luar tema boleh bebas. Jadi materi taujih tadi adalah taujih pemuka dari Aliansa terkait tema ketertiban dunia, lanjutan dari bab sebelumnya. Di pekan depan insya Allah. Mi air penuh, Mi. Mi. Apa saja sih nafsu manusia ya? Mungkin ada yang bertanya perihal Nataru, persiapan Nataru 25 tanggal 1 nanti bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan. Karena sudah ditanyain nama Bang Akbar. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk Natal bagaimana fatwa MUI masih belum dicabut. Bagi orang awam yang tidak terlalu berkepentingan itu tidak dianjurkan ya atau diharapkan untuk mengucapkan selamat Natal, karena memang ketika kita mengucapkan selamat Natal itu ada beberapa masalah nih. Yang pertama, dia meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Padahal dari agama Kristen sendiri mereka berselisih pendapat kapan Yesus dilahirkan. Karena di dalam kitab Injil kita temukan bahwa para penggembala itu bisa melihat bintangnya Yesus. Dan di bulan Desember, Bapak Ibu sekalian, di Palestina itu musim dingin dan tidak mungkin ada penggembala yang masih berkeliaran di malam hari. Yang kedua, pohon korma itu tidak berbuah di musim dingin. Ya, pohon korma itu berbuah dan matangnya itu di musim panas. Yang ketiga, yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain dia menyangka bahwa Yesus itu lahir di tanggal 25, ketika dia mengucapkan Natal sama saja dia mengakui ketuhanan Yesus. Jadi itu haram bagi orang awam. Namun ada Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kalau misalnya dia tokoh yang membawahi, misalnya kepala kantor atau kepala daerah, karena dia sekupnya bukan hanya terkait dengan umat Islam saja, di bawahnya itu ada juga agama-agama selain Islam, maka boleh dia mengucapkan selamat Natal dan tidak berlebihan. Adapun Bapak sekalian memakai simbol-simbol seperti Sinterklas dan lain sebagainya, maka itu tidak diperkenankan. Adapun tahun baru sebetulnya tidak dianjurkan ya untuk merayakan tahun baru, karena sejatinya Muslim sejati itu kalau seandainya hari terlewat bukan bahagia tapi menangisi kepergiannya, sebagaimana Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang paling aku sedihkan kecuali hari itu berlalu sementara itu tidak semakin mendekatkan aku pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari, jika berlalu satu hari darimu maka berkurang bagian dari dirimu. Jadi itu Bang Akbar terkait dengan Natal dan Tahun Baru.
Allah alam bishawab. Sebentar, atas pencerahannya. Berarti ada kayak Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada pengecualian terkait dengan kepala daerah atau tokoh publik gitu ya, Ustaz? Betul. Ada pertanyaan, Ustaz? Di kolom chat, Ustaz. Dari Bu Tuti, harapan dengan andai-andai. Jadi yang tertipu dengan angan-angan itu yang dimaksudnya. Jadi angan-angan itu sebetulnya boleh ya. Boleh kita bercita-cita boleh. Ya, cita-cita itu boleh. Jadi contohnya misalnya saya pengen jadi pengusaha sukses sehingga sedekah saya semakin banyak. Bagus. Ya. Karena ada seorang ulama Mesir mengatakan mimpi kita hari ini, kenyataan hari ini adalah mimpi-mimpi kita kemarin, dan mimpi kita hari ini akan jadi kenyataan di esok hari. Namun terkadang ada orang yang tertipu dengan ketertipuannya itu dengan angan-angannya hingga dia melupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk mengejar dunia, dia terlupa bahwa akhirnya dia meninggal dalam kondisi dunia tidak dia genggam, akhiratnya juga tidak dia dapatkan. Itu ketertipuannya. Ya. Pertanyaan kedua, panjang tuh, Ustaz. Dibaca pelan-pelan, Ustaz. Dari Ibu Mitahul Jannah. Jadi itu yang dimaksud dengan ini ya, larut dalam angan-angannya. Jadi dia pengen ngejar dunia hingga akhirnya dia sibuk ngejar, dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Jadi saya mungkin pernah bahas itu seperti orang yang tukang kaca gitu ya. Ya berangan-angan hingga akhirnya dia tidak mendapatkan dunia. Tertipuan pada orang kaya sibuk bangun, ingin mencantumkan namanya. Jaga niat awal yang baik. Jadi ada Gus Baha kalau nggak salah, dia mengatakan ketika kita melakukan kebaikan karena Allah, jangan stop karena manusia. Bapak Ibu sekalian, inti dari pertanyaan ini adalah kalau misalnya ini kan pertanyaannya, bolehkah kita menampakkan amal ibadah kita? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh kita sedekah menampakkan amal ibadah kita, boleh. Ya. Tapi memang pahalanya lebih sedikit dibandingkan dia beribadah atau berinfak dengan tersembunyi. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, di antara 7 golongan yang akan dapat naungan di hari kiamat nanti adalah mereka yang infak saking tersembunyinya infaknya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini yang pertama. Jadi terkait dengan pertanyaan, bolehkah kita berinfak atau bersedekah, dicantumkan namanya atau kita melakukan terang-terangan? Boleh, dengan 2 syarat. Yang pertama, dia niatkan ibadah itu dengan terang-terangan agar orang lain meniru dan menjadikan juga hingga melakukan hal yang sama. Bahkan itu dipuji oleh syariat. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min syai'un. Barang siapa yang memulai sesuatu yang baik dan ditiru oleh manusia, maka dia dapat pahala atas hal tersebut dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya jadi boleh ditampakkan jaga keikhlasan. Karena sebagian dari orang, Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang ngikuti, ketika ada yang memuji, maka timbul masuk tipuan dari setan, yaitu merasa dirinya sesuatu. Dia ujub, dia akhirnya jadi riya, mengharap pamrih manusia, mengharap pujian manusia. Jika manusia tidak memuji dia, maka akan ada ketidaknyamanan di dalam dirinya. Karena ketika 2 hal ini sudah ada pada diri seseorang,
maka dipersilahkan dia melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ada pertanyaan dari lagi, Bu Rubianti. Gimana caranya meredam keinginan cinta dunia? Kadang urusan dunia melelahkan kewajiban akhirat. Jadi dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kenapa kok kita lelah terhadap dunia ini? Karena kita salah meletakkan prioritas. Prioritasnya di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ketika urusan dunia, maka lepaskanlah. Ambillah dengan santai. Kita temukan di surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا fil ardi. Jika selesai salat Jumat, fantashiru, bertebarlah bumi ke seluruh muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surganya seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan pada orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah mengucapkan kalimat berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah untuk mencari ampunan Allah. Adapun yang ketiga, kalau seandainya berhubungan dengan Allah, maka berlarilah. Fafirru ilallah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menyebabkan seringkali kita lelah. Kita sibuk ngejar dunia. Dan ini akan hilang Bapak Ibu sekalian ketika kita memahami hakikat dunia. Kita memahami bahwa dunia ini memang fitnah. Kalau bahasa hadisnya itu, ad-dunya darun man la dara lahu wa malun man la mala lahu. Sungguhnya dunia itu adalah rumah bagi orang yang gak punya rumah di akhirat nanti. Mereka yang ngejar-ngejar dunia, mereka yang sibuk membangun rumahnya di dunia, mereka akan kesulitan bangun rumah di akhirat. Wa darun man la dara lahu. Dan dia akan jadi rumah bagi orang yang gak punya rumah. Tadi maaf, itu yang tidak punya harta di akhirat nanti, maaf. Wala hayjma'u man la aqla lahu. Dan yang mengumpulkan dunia itu hanya orang-orang yang tidak punya akal. Ini hadisnya. Dan jadi agar kita bisa melepaskan diri kita dari keterikatan dunia, ya kita pahami hakikat dunia itu. Yang kedua, rajin-rajin kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu warisa minna. Nah, di sini di ujungnya Bapak sekalian, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai hasrat kami yang tertinggi. Wala mablagha ilmina. Jangan sampai ilmu kami, keinginan kami itu hanya sekedar ngejar dunia, tidak untuk yang lain. Nah, ini bagi yang belum hafal doa ini, bisa dilihat di buku yang dibagikan oleh DPD. Di lembar terakhirnya itu ada lembar doa, itu saya selipkan doa ini. Tip itu dari Bapak Hafid Ramadan, masalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adakah alasan diperbolehkan untuk tidak sholat di masjid? Alasannya karena dunia atau karena bekerja, tidak sempat, atau alasan yang lain. Bagaimana cara mengerjakan sholat karena lupa, bukan kerja, atau tertidur? Saya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya sangat-sangat sibuk, jadi ada seorang sahabat tuh mengatakan, ya Rasul, saya itu sibuk dengan dunia, apa yang harus saya lakukan? Nabi mengatakan, kalau seandainya terpaksa engkau tidak bisa melakukan itu, usahakan untuk melakukan sholat asar. Sholat asar. Kenapa sholat asar Bapak Ibu sekalian? Karena memang sholat asar itu banyak manusia terlenakan. Kerjanya pas nanggung banget. Ya, pas nanggung pada sholat asar. Kata Nabi SAW, jika engkau tidak bisa melakukan 5 waktu sholat, usahakan sholat asar berjamaah di masjid. Adapun yang kedua dan ketiga Bapak Ibu sekalian, sholat isya dan subuh berjamaah. Karena isya dan subuh saya yakin
sudah pada balik dari kantornya. Karena hadisnya menyebutkan barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia sholat separuh malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia akan seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Itu yang pertama. Yang kalau kesibukan, nah ini jadi masalah. Ya. Kalau seandainya sibuk dengan dunia hingga akhirnya waktunya terlewat, nah ini yang jadi masalah. Dia tetap melakukan sholat itu dan dia berdosa. Kalau seandainya dia tertidur, maka dia dapat keringanan, ya, dapat keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena memang posisinya tidak di luar kemampuan dia. Gimana caranya untuk sholat itu? Ketika dia tertidur, di saat dia terbangun, dia harus melakukan sholat itu dan tidak ada denda baginya. Sebagaimana kita temukan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersama sahabat suatu hari pernah dalam ekspedisi perang. Akhirnya sahabat para semua kecapean. Nabi kemudian meminta Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk berjaga agar mereka tidak terlewatkan. Namun ternyata karena Bilal juga kecapean, Bilal juga segera tertidur dan bangun matahari sudah mulai terbit. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk pindah karena di situ ada setannya. Kemudian beliau sholat subuh dan matahari sudah mulai bersinar. Jadi kalau seandainya kita terlupa atau tertidur, maka pada saat kita ingat atau kita terbangun, saat itulah kita melakukan ibadah sholat tersebut walaupun waktunya sudah terlewat. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang biasa sholat berjamaah. Datang kawannya ngobrol karena dia biasa sholat di awal waktu berjamaah, dia lupa kalau dia belum sholat. Misalnya Bapak Ibu sekalian, terjadinya di waktu zuhur atau di waktu isya misalnya, di waktu isya hari Rabu. Nah dia ingatnya di waktu duha jam 9, dia belum sholat isya. Maka di jam 9 itu dia hendaknya ambil wudhu dan melakukan sholat isya 4 rakaat. Walaupun terjadi di waktu duha. Dan niatnya qadaan, bukan adaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Ya. Nah, misalnya kan Nana sholat berjamaah gitu ya Ustaz ya. Nah, rakaat kedua, pas di rakaat ketiga, harusnya rakaat ketiga gitu ya, berdiri gitu. Saya mau sholat asar. Nah, terus itu ternyata imamnya lupa gitu ya. Dan anak tuh antara ya enggak, jadi maksudnya ragu juga nih, maksudnya mau nepuk gitu ya Ustaz ya. Lupa gitu. Jadi akhirnya teruslah sampai akhirnya salam gitu. Nah, ketika pas sudah selesai sholat, jadi imamnya bertanya, Ana juga agak, maksudnya tadi kurang nggak ya, ini gimana ya, nah gitu. Tapi pas waktu sholat ragu gitu Ustaz. Nah, padahal ternyata memang lebih ternyata. Nah itu gimana Ustaz sholatnya? Yang pertama. Satu lagi Ustaz. Misalnya nih ada keluarga misalnya Ustaz ya, keluarga itu melakukan maksiat. Terus kita ingetin lah gitu ya. Atau dia melakukan kesalahan lah gitu ya. Nah, terus si keluarga ini bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, maksudnya ya udahlah nggak apa-apa maksiat ibu gitu ya. Nanti kan paling juga kalau saya salah tuh Allah yang ngasih azabnya gitu ya, maksudnya urusan saya sama Allah. Nah cara kita ngadepinnya gimana Ustaz? Atau kita udahlah pasrah aja, biarin aja terserah dia gitu ya, atau gimana aja Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, gimana sholatnya ketika kita sholat kok antara ragu nih. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan setan itu ketika kita sholat itu mendatangi kita, mengingatkan terkait dengan dunia hingga kita lupa berapa rakaat. Dan ini Bapak Ibu sekalian terselesaikan dengan sujud sahwi. Jadi mohon maaf, saya akan melebarkan jawabannya. Yang pertama, fungsi sujud sahwi itu adalah ketika seseorang lupa tahiyat awal. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang sholat, begitu harusnya dia duduk tahiyat awal, dia sudah naik, gitu ya. Dia naik ke tahiyat ketiga, nggak usah balik lagi. Wah ini lupa tahiyat awal ya, nanti di rakaat ketiga tahiyat awal, enggak. Jadi apa yang dilakukan? Kalau misalnya dia sudah
berdirinya sudah di atas satu hasta, maka dia nggak perlu balik lagi. Lanjut, sebelum salam dia sujud 2 kali. Jadi sudah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud Allahu Akbar, sujud pertama. Duduk, sujud lagi Allahu Akbar. Duduk, baru Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan oleh Bu Irma tadi, kalau seandainya imamnya kelupaan, begitu selesai sholat, nanya imamnya, gitu kan. Tadi kita sholat 3 atau 4, gitu kan. Atau makmumnya ngomong ke imamnya, perasaan kita tadi kayaknya sholat 3 rakaat. Dan kalau seandainya imamnya juga ragu, maka dia langsung berdiri. Takbir lagi, menambah 1 rakaat. Kan karena ini tadi 3 ya, dianggap 3, maka dia takbir lagi, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian nambah 1 rakaat. Sebelum salam, dia hendaknya sujud sahwi, 2 kali sujud tadi. Ini dalilnya Nabi SAW pernah melakukan sholat asar dengan 2 rakaat. Hingga orang-orang kemudian keluar mengatakan bahwa sekarang sholat asar 2 rakaat. Nah, karena tidak ada satupun sahabat yang menyangka bahwa ini adalah kekeliruan, hingga datang seorang sahabat bernama bergelar Zuljadain, karena tangannya lebih panjang dari orang biasa. Dia bertanya pada Nabi, ya Nabi, apakah Anda tadi ketika ngimamin kami itu tadi Anda lupa, ataukah sekarang sholat asar 2 rakaat? Nabi menjawab, saya tidak lupa dan sholat itu tetap 2 rakaat. Gimana? Nabi begitu mendengar itu, Zuljadain mengatakan, tapi ya Rasul, Anda tadi barusan ngimami kami dengan 2 rakaat. Nabi kemudian bertanya pada sahabat, apakah benar yang dikatakan oleh Zuljadain? Sahabat menjawab serempak, iya ya Rasul. Nabi kemudian takbir, menambah 2 rakaat, dan sebelum salam beliau sujud. Posisi ketiga Bapak Ibu sekalian, ketika dia kelebihan sholat, ketika kelebihan rakaat, begitu selesai sholat, gitu kan, makmumnya mengatakan, wahai imam, perasaan kita tadi sholat asarnya 5 rakaat. Nah, kalau posisi demikian Bapak Ibu sekalian, imamnya langsung takbir saja, Allahu Akbar, dan sujud 2 kali, kemudian salam. Ini yang ketiga. Posisi yang keempat Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya di dalam sholat kita ragu apakah sholat kita itu 3 atau 4, maka ambil yakinnya 3. Karena 4 kita ragu. Maka ketika kita sudah memutuskan 3 rakaat, kita kemudian lanjut ke 4 rakaat. Sebelum salam kita sujud sahwi, baru kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Dan para ulama menyebutkan fungsi dari salam sujud sahwi itu, kalau kelebihan dia akan menguranginya hingga jadi pas. Kalau kurang seperti tadi tidak tidak tahiyat awal, dengan sujud sahwi itu akan ngepaskan. Kalau seandainya dia ragu antara 3 atau 4 dan ternyata dia memang melakukan 3, maka itu sebagai ejekan bagi setan yang telah gagal mengertinya. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana kalau misalnya ada saudara kita yang bermaksiat, ya kita ingetin terus. Walaupun dia mengatakan nggak apa-apa lah saya maksiat, nanti itu urusan saya dengan Allah, kamu nggak usah ini. Ya sekali-sekali kita ininya dengan bahasa yang lembut ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Saya sering sampaikan di sini, kalau kita hendak menasihati orang, pakai kalimat saya, bukan Anda. Contoh misalnya, kita lihat ada orang saudara kita bermaksiat, ya kalau saya sih pengennya janganlah maksiat, kayaknya itu nggak bermanfaat deh, gitu kan, kalau saya. Atau misalnya kita lihat saudara kita nggak sholat, wah kalau saya mohon maaf Pak, kalau saya ya mending saya sholat, toh juga sholat itu kan nggak ngabisin banyak waktu, wudhu paling 2 menit, kita sholat 5 menit, ya itu sudah terlepas kewajiban kita. Kalau seandainya kita ke akhirat nggak bawa apa-apa, ya agak repot juga Pak. Itu bahasanya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dibiarkan, jangan juga diceramahin. Ya. Sebetulnya
banyak orang yang bermaksiat itu karena dia hendak mencari empati gitu ya. Jadi bahasanya kita perhalus ya. Jangan kamu tuh nggak sholat nih, jadi puntung neraka. Nah itu yang repot. Dan juga pernah terjadi kasus ada orang yang rajin maksiat, punya saudara rajin ibadah. Akhirnya keluar juga ucapan yang mirip, yang ahli ibadah mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan pernah masuk surga. Nah nanti di akhirat kata Nabi SAW, dua orang itu dipanggil, kemudian yang ahli ibadah justru dimasukkan Allah ke dalam neraka. Allah begitu marah dengan dia dan mengatakan, dari mana kamu tahu aku tidak akan mengampuni dia? Dari mana engkau tahu bahwa aku akan memasukkannya ke dalam neraka dan aku tidak memasukkannya ke dalam surga? Kemudian ahli ibadah ini dimasukkan ke dalam neraka karena suudzonnya pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang rajin maksiat karena kemurahan Allah, dia pun dimasukkan ke dalam surga. Jadi tetap Bapak Ibu sekalian, kita nasihati, kita berikan wejangan terhadap dia, tapi pakai bahasa yang halus. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah, cara yang baik, dan mau'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang lembut yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Sama-sama. Loh, Pak Akbar? Ustaz. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Chat maupun langsung, masih dipersilakan, masih panjang waktu kita. Boleh bebas di luar tema. Ini udah nggak ada lagi Bang. Ini BPKK nggak ada ngadakan seminar Hari Ibu gitu? Mungkin, atau dari BPKK ada yang ingin disampaikan informasi? BPKK DPW atau BPKK DPD ada yang hadir di room, silakan. Kita serahkan, kita berikan kesempatan kepada bidang-bidang yang ingin menyampaikan program kerjanya. Atau ada kegiatan terdekat dari DPD, mungkin dari Sekum, Ustadz Farul ada yang ingin disampaikan. Atau dari BK langsung, Ustadz Ihsan. Ada yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, Anda beri kesempatan terakhir untuk Ustadz Ali Hasan menyampaikan kesimpulan mengenai kajian kitab-kitab hari ini dan apa saja harapan maupun saran bagi seluruh keluarga kita di sini kepada Bapak Ibu Hafizah semua yang hadir agar tidak berlarut dalam ketertipuan dunia. Kepada Ustadz sekaligus nanti ditutup dengan penutupan doa bersama kita, Ustadz. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam hadis sebutkan dunia ini hijau, bagus, indah ya. Tapi jangan sampai kita menjadikan dunia ini tujuan akhir dari kita. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, lupa dengan akhirat. Hingga ada seorang ulama menangis mengatakan, kalau seandainya manusia itu mengejar akhirat sebagaimana mereka mengejar dunia, niscaya tidak ada satupun yang akan masuk ke dalam neraka. Namun ironisnya, banyak sekali kalau urusan dunia kita sibuk, lupa dengan makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya yang berhubungan dengan akhirat, kita seringkali meremehkannya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan dakwah ini, menjauhkan kita dari bala dan musibah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, dan semoga Allah memasukkan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih ke dalam surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Ala hadzin ya wala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
Alhamdulillahirabbil alamin. Data'in syakirin hamdan fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fihi ridha illa yasartahu ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين. اللهم ربنا إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواتق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها فيض بإيمانك وجميل توكل عليك واهيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى نعم النصير فاجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا قد تجري فيها أحكامك يا رب العالمين اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة مباركا فيه سكينة لأولادها وبلادها يا رب العالمين اللهم اصلح أمورنا Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqallubana min ba'daha taqalluban marhuma. Allahumma rabbighfir lana daina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li dzurriyyatina Allahumma khtimna husnul khatimah la takhtimna husnul khatimah wajma'na fi jannatika jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa tadi berakhir pula lah kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan, dan apa yang diterima ilmunya pada malam ini menjadi menambah khazanah keilmuan kita bersama dan menjadi hal-hal sebagai pengingat diri kita masing-masing. Semoga tidak tertipu dengan duniawi. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, Ana selaku moderator, selaku operator, mohon maaf jika ada kesalahan teknis atau kekeliruan dalam bertutur kata. Kepada Allah mohon ampun. Jangan lupa untuk terus ikuti kajian kitab setiap Rabu malam Kamis jam ba'da Isya setiap jam 8 malam. Insyaallah informasi babnya akan terus di-share di grup-grup maupun di medsos resmi dari yang dikelola sama Humas, baik itu Instagram, Facebook maupun YouTube. Baik, dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.